Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat berjumpa kembali rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru di channel Pak Tua Belajar YouTube. Semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat, dan penuh kebahagiaan. Maka jangan lupa bahagia, selalu bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka nikmat itu akan bertambah. Oke, rekan-rekan, kali ini kita kembali akan sharing, tapi sedikit teknis. Rekan-rekan, jika YouTuber baru, jumlah videonya belum seberapa, jadi baru bikin channel, videonya masih di bawah 10 atau masih di bawah 20. Sekarang videonya berapa, rekan-rekan? Nah, ada apa hal-hal yang perlu diketahui. Oke, kali ini kita akan berbagi tipsnya. Prinsipnya begini, rekan-rekan, YouTuber baru, YouTuber pemula, membuat video tidak usah dipikir di tahap awal, pokoknya bikin video. Tidak usah berpikir videonya harus bagus, tidak usah berpikir nanti dapat view atau tidak. Kalau toh mendapat view, dapat view-nya berapa, tidak usah dipikir. Jadi pokoknya bikin video, tidak usah berpikir tentang kualitas. Tapi satu hal yang perlu difikirkan adalah rekan-rekan, sejak awal video kita untuk channel kita tentang apa. Jadi rekan-rekan YouTuber baru harus sudah mulai berpikir untuk niche tertentu, tema tertentu gitu ya. Jadi dari awal sudah diniatkan nembak satu tema saja. Jadi meskipun di beberapa tempat disarankan untuk melakukan uji coba, tes case, bahkan di video Pak Tua Belajar juga ada. Tinggal nanti yang paling rame yang mana, nanti itu yang kita pilih untuk menjadi tema utama. Nah, jika belum terlanjur banyak, misalnya kita sejak awal sudah mikirnya satu tema saja. Sebab begini rekan-rekan, YouTube itu akan mengelompokkan. Jadi setiap channel itu akan dikelompokkan pada tema apa ini cocoknya. Mengapa dikelompokkan? Agar nanti video-video kita itu direkomendasikan kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang mempunyai minat tertentu. Nah, jika minat para penonton YouTube itu sama dengan video kita, maka video kita akan direkomendasikan kepada mereka. Jadi video-video yang ada di channel kita akan direkomendasikan kepada orang yang tepat karena mempunyai minat yang sama dengan channel kita, dengan video-video kita. Nah, kalau video kita campur-campur, ya bisa diibaratkan algoritma YouTube tuh bingung, ini video masuk kelompok mana ini, saya rekomendasikan kepada siapa ini. Nah, dengan algoritma itu manusia, orang itu akan mengalami kebingungan. Ini video beda-beda ini. Nah, tak rekomendasikan kepada siapa. Nah, agar video kita direkomendasikan tepat pada orang yang punya minat yang sama, maka semua jenis video kita harus setema rekan-rekan. Itu jika memungkinkan akan lebih baik karena algoritma YouTube akan mengelompokkan video-video kita. Jadi pada tema-tema tertentu. Itu ya. Jadi ini yang penting kita sadari sejak awal. Ya, ini kalau mau sedikit serius, kalau mau coba-coba ya silahkan saja, bolehlah campur-campur, nanti mana yang paling banyak view-nya itu yang kita jadikan tema utama, itu sih boleh-boleh saja. Tapi jika memungkinkan sejak awal kita sudah membidik satu tema, agar sejak awal juga algoritma YouTube itu sudah mulai bekerja untuk channel kita. Kemudian sejak awal juga video kita akan dikelompokkan pada jenis-jenis atau kelompok video apa. Sehingga sejak awal sudah terbangun algoritmanya, sehingga rekomendasinya juga terbangun sejak awal, sehingga nanti akan mendapatkan
direkomendasikan oleh YouTube kepada orang yang punya minat yang sama dengan video kita sejak awal. Memang rekan-rekan perlu diketahui, jika video kita masih sedikit, maka rekomendasinya juga sedikit, bahkan mungkin nol rekan-rekan. Sehingga wajar jika video-video awal kita, jika tanpa melakukan sub for sub, tanpa view to view, jadi kita murni misalnya hanya sekedar upload, maka video kita bisa nol view rekan-rekan. Wajar lah, karena rekomendasi video kita belum dapat. Artinya YouTube belum membaca video kita tentang apa, mau direkomendasikan kepada siapa, belum. Maka dari itu rekan-rekan ya kita sabar saja jika masih nol view gitu. Jika original, jika asli tidak melakukan cheat, tidak melakukan trik apapun. Jadi kalau kita tidak mendapatkan view itu sesuatu yang wajar, biar. Nah, kuncinya rekan-rekan, di tahap-tahap awal itu kita harus mengejar target dalam tanda kutip. Apa itu? Jumlah video kita diperbanyak. Trik dari vidIQ, atau saya bacanya biasanya vidik karena tulisannya memang VIDIQ. Biasanya orang bacanya vidIQ atau vidik begitu. Tipnya adalah kuantitas lebih baik dibandingkan kualitas. Jadi di tahap awal itu kuantitas lebih baik dibandingkan kualitas. Maka di awal tadi sudah saya sampaikan, nggak usah berpikir tentang kualitas. Karena memang yang penting temanya, yang penting niche-nya. Jadi kualitas video belum. Pokoknya kita mengejarnya kualitas. Itu ya rekan-rekan. Jadi penting sekali. Pokoknya kalau video kita masih sedikit, upayakan untuk membuat video sebanyak-banyaknya. Sehari 1 bagus, gitu. Sehari 2 apalagi. Artinya kita membangun algoritma YouTube biar memahami video kita. Tapi satu tema, bukan campur aduk. Karena kita dalam rangka mencari rekomendasi YouTube, rekan-rekan. Jadi itu penting ya. Kuantitas lebih diutamakan dibanding kualitas. Nah, nanti rekan-rekan seiring berjalannya waktu barulah kita learning by doing, belajar sambil melakukan, sambil memperbaiki kualitas video kita, sambil memperbaiki teknis pengambilan gambarnya, sambil memperbaiki banyak hal. Nah, itu bisa learning by doing. Jadi prinsip awalnya adalah kuantitas lebih diutamakan dibandingkan kualitas. Begitu rekan-rekan ya. Jadi tidak usah berpikir macam-macam, pokoknya bikin video sebanyak-banyaknya. Misalnya target 50 video harus tercapai, target 100 video harus tercapai misalnya. Tapi satu tema, satu niche. Itu tip yang diberikan oleh vidIQ. vidIQ itu tool yang memang tujuannya untuk optimasi video YouTube. Sayangnya vidIQ ini berbayar rekan-rekan. Kalau mau pakai yang free kita hanya bisa pakai katakanlah misalnya kalau berkaitan dengan kata kunci hanya ketiga kata kunci saja, tidak bisa lebih. Tapi kalau berbayar bisa banyak sekali, manfaatnya besar, tapi sayangnya berbayar. Saya sendiri belum pakai rekan-rekan. Itu ya, semoga bermanfaat. Kuantitas lebih diutamakan dibandingkan kualitas saat awal-awal kita membangun channel YouTube. Dengan catatan satu tema, satu niche, akan algoritma YouTube bisa terbangun sejak awal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia, terus berkembang channel YouTube-nya, subscribe-nya bertambah, jam tontonnya bertambah, cepat dimonetisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.